Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita anugerah kenikmatan iman dan Islam dan kenikmatan lain yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga serta pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali berjumpa di dalam kajian rutin malam Selasa, kajian kitab Adab Al-Islamiyah yang membahas tentang segala hal yang bersandar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dari ibadah beliau, muamalat beliau, akhlak beliau, dan berbagai hal yang dengan harapan apa yang kita baca ini benar-benar nanti bisa kita amalkan dan bisa kita dakwahkan kepada orang-orang sekitar kita. Pada kesempatan yang lalu Bapak Ibu kita sudah membahas terkait beberapa adab buang hajat yang sepertinya ini perkara yang sepele. Tapi ketika seseorang dalam membuang hajat atau buang hajatnya itu tidak sesuai apa yang dituntunkan oleh agama ini, kadangkala akibatnya sangat fatal. Sebagaimana yang hadis terakhir kita baca bahwa ada 3 orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang buang hajat di saluran air ya, atau air yang dipakai untuk minum ya, air yang digunakan untuk banyak orang, atau orang yang buang hajat di tengah jalan, dan orang yang buang hajat di tempat berteduhnya manusia. Ya, ini sepertinya perilaku yang ya bisa seakan-akan bukan dosa besar, tapi nyatanya di sini 3 orang ini dilaknat oleh Allah SWT, sehingga ini menjadikan perilaku ini adalah perilaku yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya tentang masalah buang hajat. Karena ini sangat berseberangan dengan prinsip agama kita yang memberikan kenyamanan, memberikan kedamaian, memberikan kebaikan-kebaikan kepada manusia. Ya, seorang muslim dan muslimah itu hendaknya dimanapun dan kapanpun dia berada itu selalu memberikan kebaikan kepada orang sekitarnya. Sehingga ketika ada seorang muslim kok sebaliknya ya mengganggu orang lain, maka dia tidak mencerminkan ya pribadinya sebagai penganut agama Islam. Kemudian hadis yang akan kita baca pada malam hari ini adalah hadis yang ke-20, masih tentang adab qadaul hajat. Rawa Muslimun an Jabirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubala fil ma'ir raqid
Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir. Jabir ini adalah Jabir bin Abdullah bin Amru. Ini sahabat Jabir ini adalah sahabat yang meriwayatkan hadis tentang haji. Panjang lebar beliau meriwayatkan hajinya Rasulullah. Dalam hadis ini beliau radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang kencing di air yang tenang. Al-ma'ur raqid, air yang tenang itu air yang tidak mengalir. Ya. Terlarang kencing atau buang air kecil, apalagi buang air besar ya. Ini namanya qiyas aula. Kalau buang air kecil aja nggak boleh, apalagi buang air besar. Ini terlarang di air yang tidak mengalir. Ya, semisal kencing di bak air, di bak mandi ya, atau di ember itu ya. Masuk toilet terus malah nguyuh nong ember. Ini terlarang. Atau di mungkin di halaman ya ada air sedikit itu yang menggenang, ya, air yang menggenang, maka ini juga terlarang. Wa fi sahihaini, dan dalam hadis Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, ya, ini sahabat yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, tapi beliau dipanggil oleh Rasulullah dengan nama Abu Hurairah, sang pemilik kucing. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah sekali-kali kalian tuh kencing di air yang tenang. Ya, ad-daim, ar-raqid, ini maknanya sama. Larangan. Jadi hadis riwayat Jabir juga melarang ya, di situ ya Rasulullah melarang. Hadis riwayat Abu Hurairah juga. Tsumma yaghtasilu minhu. Cuma dalam hadis riwayat Abu Hurairah ada tambahan tsumma yaghtasilu minhu. Kemudian mandi darinya. Ini kalau dalam bahasan pembagian air itu namanya nanti al-ma'ul qalil. Ya, di matan Safinah ya, sebelumnya ya. Terlarang kita mandi dari air yang tidak mengalir kemudian ada najisnya atau ada benda najis. Karena kalau air yang sedikit kena najis meskipun tidak berubah sifatnya, tidak berubah warna, bau dan rasanya, tetap dia adalah disebut air yang najis. Misalnya ada air di dalam ember, kok kecipratan air kencing kita, maka air itu disebut air yang najis. Tidak boleh untuk wudhu, nggak boleh untuk mandi janabah, nggak boleh untuk membersihkan najis. Gitu. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah melarang dua perkara. Yang pertama, jangan kencing di air yang menggenang dan jangan mandi dari air yang tergenang, yang dikhawatirkan ya. Di situ ada, atau ya bukan dikhawatirkan, yang ada najisnya. Yang tasilu, kemudian mandi darinya. Maksudnya pipis di situ kemudian mandi dengan air yang najis itu. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi dalam masalah buang hajat ini sepertinya sesuatu yang saru. Tapi kalau kita perhatikan ternyata dari banyak ibadah kita itu akan dihitung sah oleh Allah itu bermula dari qada'ul hajat, dari buang hajat yang benar. Ya. Dan selamatnya kita di alam kubur dari siksanya Allah juga dari qada'ul hajat yang benar. Ya, dalam hadis yang sebelumnya disebutkan Rasulullah lewat dua kuburan, ada dua kuburan ya, yang Rasulullah mengatakan, dan ini adalah mukjizatnya Rasulullah bisa tahu hal yang gaib. Ya, beliau mengetahui di bawah
di bawah kuburan itu ya penghuninya disiksa oleh Allah bukan dari perkara yang besar, bukan dari perkara dosa-dosa besar, tapi ternyata disiksa salah satunya karena buang air kencing dan tidak dibersihkan dengan benar. Ini kita perkara sepele tapi disiksa di alam kubur. Nah kalau orang itu disiksa di alam kubur, berarti dia melakukan dosa yang enggak sepele. Karena aslinya siksa itu di alam akhirat nanti setelah kebangkitan dari alam kubur. Tapi kalau ada orang sampai disiksa di alam kubur, ini berarti enggak main-main ini. Dosanya serius. Jadi Bapak Ibu, ini kok kita ini dari dulu membahas tentang toharoh. Kayak ini enggak bukan sesuatu yang sepele Bapak Ibu. Banyak orang kadang nyepeleke, akhirnya apa? Sholatnya enggak sah. Akhirnya apa? Tawafnya enggak sah. Akhirnya gimana? Baca Al-Qur'annya enggak sah. Konsekuensi dari ibadah-ibadah besar berikutnya itu berawal dari qada'ul hajat yang benar. Begitu. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, perhatikan benar masalah toharoh, masalah qada'ul hajat yang benar. Pokoknya kalau ragu-ragu baiknya ganti. Ya, pakaian kita kena najis pun enggak, kita baru aja masuk toilet tadi kecipratan pun enggak, kalau memang bisa ganti ya, demi apa, demi keabsahan dari sholat kita. Kemudian hadis yang ke-22, rawa ahlus sunani, ahlus sunan meriwayatkan bisanadin hasanin an Abdullah bin Al-Mughaffal, dengan sanad yang baik dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi fa inna amatal waswasi minhu. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing di kamar mandinya. Mustaham itu hamam. Karena sesungguhnya kebanyakan was-was itu berasal darinya. Apa yang dimaksud dengan mustaham atau hamam di dalam hadis ini? Zaman dulu Bapak Ibu, tempat mandi itu tidak ada bolongan, tidak ada saluran limbah seperti sekarang. Jadi menggenang, jadi orang mandi kemudian airnya menggenang di tempat. Sehingga apa? Sehingga kalau ada orang pipis ketika dia mandi, akhirnya apa? Kakinya kena najis. Bukannya bersih tapi dia keluar masih membawa najis. Ini maksudnya ya. Tapi kalau kamar mandi di zaman sekarang, ya, di zaman sekarang di mana ada saluran air, kita mandi kemudian air langsung mengalir ya, tidak menggenang, maka tidak masalah ya, tidak masalah, tidak masuk di dalam larangan hadis ini. Ini dijelaskan oleh para a'immatul al-madzhab al-arba'ah ya. Ya, imam mazhab arba'ah ini jelaskan. Sehingga Bapak Ibu, kalau toilet utawi kamar mandi yang jenengan itu kok saluran airnya mampet, ya toh, maka tidak boleh dipakai untuk pipis di situ. Ya, tidak boleh dipakai untuk pipis. Khawatirnya, jadi misalnya kamar mandi, ya berarti gimana caranya? Ya mandi aja di situ. Lah mau pipis gimana? Diampet. Maksudnya di tempat yang lain. Kalau tadi airnya sampai menggenang. Atau lebih aman lagi adalah pindah. Karena Rasulullah mengatakan di sini fa inna amatal waswasi minhu, karena waswas itu berasal dari kamar mandi yang mampet atau yang tidak ada saluran limbahnya. Maka Bapak Ibu sebenarnya kalau mau ideal, kalau bisa ini ya. Yang ideal itu kamar mandi sendiri, toilet sendiri. Yang ideal seperti itu. Jadi ya
Sudah betul di Jamasba ini sebelah utara ada kamar mandi sendiri, kayaknya nggak ada klosetnya di situ. Ya memang seharusnya, dan kamar mandi itu digunakan jangan untuk pipis, yaitu fungsinya hanya untuk mandi. Kalau mau pipis, mau buang air kecil, apalagi buang air besar, di tempat yang selatannya yang ada klosetnya, itu idealnya Pak ya. Tapi kalau jenengan di perumahan RSSSSSS rumah sangat sederhana, selonjor saja, sangat sulit sekali. Kamar mandinya cuma satu, itu masuk rumah langsung tembus rumah, langsung tembus pintu belakang, masuk masuk pintu kedua wis metu meneh, karena saking kecilnya. Maka kamar mandinya cuma satu, ya terpaksa Bapak Ibu, tidak masalah, ya tidak masalah. Satu kamar mandi di situ dipakai untuk mandi, dipakai untuk buang air besar, buang air kecil, bahkan berwudu pun nggak masalah. Yang penting gimana caranya saluran airnya itu lancar, tidak ada yang menggenang air di dalam kamar mandi. Maka larangan al-mustaham di sini juga termasuk tempat berwudu. Ya, makanya Bapak Ibu kadangkala ada di beberapa masjid tempat wudunya ditulis dilarang kencing di sini. Itu ngambil dari hadis ini. Ya. Tidak boleh, memang aslinya tidak boleh. Tidak boleh pipis di tempat wudu. Ya, dikhawatirkan apa? Ada was-was orang yang wudu setelahnya. Jangan-jangan. Ada orang yang pipis dan belum dibersihkan. Maka pastikan tempat wudunya jenengan itu kalau bisa hanya dipakai untuk wudu, tidak boleh dipakai untuk istinja di situ. Atau buang air kecil dan buang air besar. Demikian. Karena was-was itu dari syaitan. Dan itu harus kita singkirkan. Asbab faktor yang menyebabkan seseorang itu was-was, itu singkirkan. Singkirkan. Maka kenapa jenengan berpakaian ketika sholat itu beda dengan pakaian yang jenengan pakai ke sawah, ke kantor dan sebagainya, karena tadi untuk menghilangkan was-was. Tapi kalau nggak ada was-was ya monggo silahkan. Wa fi sunani Abi Dawud bisanadin sahihin an Humaid al-Himyari. Dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad sahih dari Humaid al-Himyari wa huwa ibnu Abdurrahman. Beliau adalah Ibnu Abdurrahman. Beliau berkata, laqitu rajulan sahiban Nabi kama sahibahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Laqitu rajulan sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya pernah menemui seseorang yang beliau itu bersahabat kental dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana persahabatannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perawi hadis ini tidak menyebutkan orang ini namanya siapa. Cuma beliau hanya menyebutkan, aku wis tahu ketemu wong sing kekancan karo Kanjeng Nabi ki akrab banget, cerak banget, koyo kekancane Abu Hurairah kalian Kanjeng Nabi. Jadi berarti ini sahabat dekatnya Rasulullah juga. Beliau berkata, nah ini beliau meriwayatkan dari orang yang dekat dengan Nabi ini, tapi tidak disebut namanya. Dan nggak masalah, ya. Siapapun dari para sahabat yang tidak disebut namanya, kalau itu meriwayatkan suatu hadis, maka hadis itu tetap hadis yang sahih. Karena seluruh sahabat itu udul. Sahabat itu semuanya terpercaya. Ya, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada perkecualian. Kalau dia seorang sahabat beriman kepada Rasulullah, meninggal dalam keadaan masih iman dan pernah ketemu Rasulullah, dia meriwayatkan apapun dari Rasulullah, maka hadisnya wajib kita terima. Ya. Sebagaimana hadis ini nggak disebut nama sahabat ini, bisa jadi ketawaduan, ya, karena beliau nggak pengen dikenal namanya, ya, beliau hanya pengen dikenal hadisnya. Beliau berkata,
Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyam tashita ahaduna kulla yaumin au yabula fi mughtasalihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salah seorang di antara kami sisiran setiap hari. Jungkatan, Pak. Jungkatan bendino dilarang oleh Rasulullah. Atau kencing di tempat mandinya. Apa maksudnya di sini? Jungkatan atau sisiran setiap hari maksudnya adalah sisiran yang sampai menyia-nyiakan waktu. Itu bendino nyalon wae. Setiap hari kok ibu-ibu mungkin ya ada yang pergi ke salon terus. Atau bapak-bapak karena ini nyun sewu. Ya ini bukan hanya laki-laki ya, perempuan juga. Nyun sewu banyak orang yang dia tuh menghabiskan waktu di depan cermin terlalu lama. Ya toh. Ini bapak-bapak seneng ini dengan hadis ini. Ya toh. Nah, dia kondangan ini nunggu ngantek sak jam. Ya toh. Nah ini ternyata terlarang ya, terlarang ibu-ibu. Tidak boleh macak kesuwen. Ya toh. Nah ini apa bapak-bapak juga, apalagi bapak-bapak perlu dicurigai kalau bapak-bapak kok di depan pengilon kesuwen. Gitu. Nyisir sana malah pupuran barang ya. Nah, karena apa? Menyia-nyiakan waktu. Apa enggak boleh kita jungkatan? Boleh ya, tapi secukupnya. Tidak berlebihan karena apa? Dikhawatirkan pertama menghabiskan waktu yang tidak ada manfaatnya, ya kan? Yang kedua dikhawatirkan ya tentu biasanya menghambur-hamburkan duit, boros, tidak ada make up yang murah itu tidak ada. Nek zaman saya kecil ya merek Viva paling sing murah ya Bu ya. Saya kira tidak ada ibu-ibu kok pakai merek sing murah-murahan. Pengennya sing larang-larang. Ya, kemudian yang ketiga tentu khawatirnya ya khawatirnya itu nanti ada sifat ujub ya terlalu lama di depan pengilon di depan cermin itu kemudian terlalu mengagumi diri sendiri. Wah aku kok umur 40 tahun kok iji ayu ya. Nah, kok iji ganteng ya. Nah ini khawatirnya sehingga Rasulullah melarang menyisir dalam hal ini menyisir yang berlebihan menghabis-habiskan waktu setiap hari. Au yabula fi mughtasalihi atau kencing di tempat mandinya. Ini tadi sudah kita bahas mirip dengan sebelumnya. Kencing di kamar mandi yang dimaksud terlarang di sini adalah kamar mandi yang tidak ada saluran air limbahnya. Jadi menggenang sehingga kaki kita bisa terkena najis dari air kencing ya kita sendiri. Maka di sini dalam berbagai mazhab Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah ya. Dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali ya. Ini memakruhkan dalam hal apa? Memakruhkan seseorang yang kencing di tempat wudhu atau mandi sehingga kemudian dikhawatirkan air kencingnya ya mengotori tempat tersebut. Dan kemudian ditambahkan oleh Asy-Syafi'iyah letak makruhnya di sini adalah maksudnya jika tidak ada saluran air ya limbahnya. Artinya menggenang di situ. Hadis yang berikutnya Bapak Ibu dari hadis yang ke-24 fa fi sahihaini dalam hadis riwayat sahihain Bukhari Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh jaa arabiyyun yaqulu fil masjid faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mah saat kami sedang di dalam masjid kata Anas bin Malik saat kami sedang di dalam masjid bersama dengan Rasulullah tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui. Arab Badui ini ya orang Arab kampung
yang tidak punya pendidikan. Pokoknya wong desa gak berpendidikan. Ya bulu fil masjid, langsung kencing di dalam masjid. Jadi para sahabat dengan Kanjeng Nabi kumpul-kumpul, tahu-tahu ada orang masuk masjid langsung pipis di pojokan masjid. Faqala ashabu Rasulullah. Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Mah ini maksudnya mahadza. Apa ini? Artinya pertanyaan yang marah ya, karena masjid kok dianggap toilet ya. Langsung marahlah para sahabat kepada orang Arab Badui ini. Qala. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuzrimuhu, jangan kamu hentikan kencingnya orang itu. Da'uhu, biarkan dia sampai selesai. Fatarakuhu hatta bala. Kemudian akhirnya para sahabat membiarkan orang Arab Badui ini kencing sampai selesai kencingnya. Jadi Rasulullah melarang para sahabat untuk menghentikan orang Arab Badui itu kencing. Summa, ya kenapa? Ya ini ada pelajarannya banyak ya. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu, memanggil Badui ini, dipanggil. Faqala lahu. Beliau berkata, setelah pipisnya rampung, Arab Badui ini dipanggil Kanjeng Nabi. Inna hadhil masajidah. Sesungguhnya masjid ini, beliau bukan hanya mengatakan Masjid Nabawi ini, tapi beliau mengatakan masjid-masjid seperti ini mungkin gitu ya. La tasluhu li syai'in, enggak pantas untuk sesuatu min hadzal baul, seperti kencing seperti ini. Walal qadar, dan juga tidak pantas untuk kotoran-kotoran yang lain. Coba Bapak Ibu perhatikan bagaimana dakwahnya Kanjeng Nabi, lembutnya Kanjeng Nabi dengan umatnya. Innama, akan tapi masjid hiya li dzikrillah, untuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wassalat, dan untuk salat. Wa qiraatil Qur'an, dan juga untuk membaca Al-Qur'an. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perawi hadis ini agak ragu ya, sehingga beliau mengatakan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ya kira-kira demikianlah Rasulullah menyampaikannya gitu ya. Dan ini boleh Bapak Ibu, kalau jenengan pas ceramah atau menyampaikan sesuatu, jenengan agak lupa suatu hadis, jenengan khawatir keliru hadisnya itu, maka jenengan tutup dengan kalimat au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian beliau bersabda, kemudian Anas bin Malik berkata, fa amara rajulan, maka Rasulullah memerintahkan seseorang minal qaum, dari kaumnya, faja'a bidalwin, untuk membawa ember min ma'in, dengan air, fasyannahu, kemudian menuangkan air alaihi, atas air kencing atau tempat yang dikencingi oleh Arab Badui tadi. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Yang pertama, bagaimana baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana bijaknya beliau dalam mengajari para sahabat saat ingin menghilangkan kemungkaran. Ini hadis tentang kencingnya Arab Badui ini diambil intisari dalam fikih dakwah, Pak. Fikih dakwah. Ini banyak sekali kaidah-kaidah di dalam dakwah ngambil dalil dengan kencingnya orang Arab Badui. Ya, salah satunya. Tidak boleh mencegah kemungkaran jika dikhawatirkan akan memunculkan kemungkaran yang lain. Coba dengan ini bagaimana tajamnya para ulama mengambil intisari dari sebuah hadis ini, mereka membuat kaidah seperti ini. Tidak boleh mencegah suatu kemungkaran jika akan muncul kemungkaran yang lebih banyak yang lainnya. Kaidahnya tadi, ada orang pipis di pojokan masjid. Para sahabat pengen ngusir. Apa kira-kira kalau diusir oleh para sahabat, apa yang terjadi?
Malah pipisnya roto sak masjid. Ya, harusnya coba di pojokan, gara-gara orang ini ketakutan diusir oleh palsu, akhirnya malah satu masjid bisa jadi kena pipis orang ini. Kemungkarannya harusnya cuma di satu tempat, gara-gara caranya salah, akhirnya malah roto di tempat-tempat yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, ada juga kaidah yang lain. Diam itu kadangkala cara nahi mungkar yang baik kalau ada maslahatnya. Mendiamkan atau membiarkan. Ini berarti kan Rasulullah menyuruh biarkan dia, ben pipisnya rampung dhisik gitu. Membiarkan kemungkaran itu bisa jadi juga termasuk nahi mungkar kalau ada kemaslahatan. Ini cara Rasulullah pipis dhisik rampung dhisik. Ini aplikasinya banyak hal, Pak. Contoh misalnya jenengan ada misalnya kafe, orang pada mabuk di situ. Terus jenengan dewean mlebu teng kafe. Terus kemudian mengatakan, "Bapak Ibu haram. Minuman keras haram." Kira-kira gimana, Pak? Babak bundas jenengan. Babak bundas. Ya, kemungkaran enggak ada berhenti, yang ada malah tambah kemungkaran yang lainnya. Jenengan benjut-benjut. Ya. Jadi kadang-kala kemungkaran itu juga dengan nahi mungkar, mencegah kemungkaran itu juga perlu dengan taktik. 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerangi kaumnya di Mekah. Padahal ada 300 berhala di samping Ka'bah. Beliau tidak memakai dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam langsung dipenggali berhala benda. Sama Rasulullah dibiarkan. Biarkan. Karena beliau mengukur kekuatan. Ini kalau saya hancurkan patung-patung di sekitar Ka'bah ini, ya bisa jadi Islam tidak berkembang sampai Madinah. Beliau sudah dipenjara, beliau sudah dibunuh, mungkin beliau sudah ya nggak diberi kesempatan lagi untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan agamanya. Ya, biarkan ketika beliau sampai Madinah, kemudian punya kekuatan, pengikutnya semakin banyak, akhirnya balik lagi ke Mekah tanpa peperangan, adanya Fathu Makkah. Sudah gampang menghilangkan patung-patung sekitar Ka'bah. Bagaimana Rasulullah SAW juga saat beliau mengetahui bahwa Ka'bah itu kan sekarang bentuknya adalah bentuk yang dibangun oleh Quraisy, ya, yang dibangun oleh Quraisy. Bentuknya itu tidak seperti bentuk yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ka'bah itu aslinya kalau bentuk yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu ya memanjang sampai Hijri Ismail. Jadi bentuknya sini rata, kemudian ke sana langsung bulat setengah lingkaran. Itu nyambung aslinya seperti itu. Tapi saat Ka'bah itu roboh oleh orang-orang Quraisy, dibangun kembali dengan harta-harta halal mereka, sehingga jadilah bentuk Ka'bah yang kita kenal saat ini. Rasulullah tidak mau merubah seperti kembali kepada bangunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Khawatir muncul kemungkaran yang lebih besar. Khawatir ada fitnah yang lebih besar. Beliau seperti itu aja. Yang penting tawaf muter Ka'bah. Gak menerobos lewat tengah Hijri Ismail. Demikian banyak sekali ya bagaimana Rasulullah SAW tahu Abdullah bin Ubay, tokoh munafikin yang sholat bersama dengan beliau, yang puasa bersama dengan beliau. Sholatnya di belakangnya Nabi Rasulullah. Ya. Sholatnya sholat jamaah bersama Rasulullah. Abdullah bin Ubay. Rasulullah tahu Abdullah bin Ubay itu adalah orang kafir yang pura-pura masuk Islam. Para sahabat juga tahu itu. Sampai para sahabat itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kok panjenengan enggak bunuh saja Abdullah bin Ubay itu? Ini bahaya orang itu. Kalau Rasulullah pas sholat terus ditusuk dari belakang, kan bisa saja itu. Kemarin saya pas ngimami di suatu masjid, Pak ya. Kemarin pas khutbah Jumat kemarin itu, nah di belakang saya itu ono wong edan, Pak. Jadi dari awal khutbah itu usek gitu kan dari belakang langsung maju itu, langsung di soft pertama itu. Usek terus orangnya itu. Nah, saya pas khutbah ya, waduh khutbah saya deg-degan juga ya. Pas mau ngimam itu ya rada minggring-minggring itu di belakang saya. Nek langsung
mabuk apa itu ya gimana itu ya. Itu bayangkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu bijak ya. Ya intinya alhamdulillah nggak apa-apa ya Pak. Selesai sholat, wong tadi langsung lunga gitu loh ya. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Pulang selesai sholat tuh jamaah langsung tadi wong edan tuh kita khawatir juga itu nek mabuk. Ya alhamdulillah nggak apa-apa. Nah itu Rasulullah tuh ketika dibilang oleh para sahabat, Rasulullah kenapa jenengan kok nggak bunuh aja, nggak jenengan sidang, nggak jenengan hukum saja si Abdullah bin Ubay itu. Karena udah berkali-kali Abdullah bin Ubay itu pengen membunuh Rasulullah, pengen mencelakai kaum muslimin. Contohnya dalam perang Uhud. Wah itu perang Uhud itu paling mengerikan Pak itu Pak. Bagaimana kaum muslimin jumlahnya sudah sedikit, Abdullah bin Ubay dengan 300-an orang sudah ikut bareng pengen berjihad bersama Rasulullah. Di tengah jalan ketika dari Madinah menuju ke Bukit Uhud, di tengah jalan ini langsung meletas Pak, langsung lungo beliau dengan 300 orang ini. Akhirnya kekuatan Rasulullah kan sedikit sekali. Sehingga kaum muslimin wah kacau balau saat itu. Dan bahkan dikatakan berkali-kali beliau ingin dibunuh oleh Abdullah bin Ubay. Apa jawabannya Rasulullah ketika sahabat mengatakan seperti itu? Maka Rasulullah mengatakan, saya khawatir musuhku mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Saya khawatir, ya ini, khawatir ada fitnah yang lebih besar. Ya, fitnah ini luar biasa kalau sampai menyebar di kaum muslimin atau orang-orang yang pengen kenal dengan Rasulullah. Ya, bisa jadi kan orang Quraisy akan mengatakan, kalau koncone dhewe dipateni Muhammad. Ya, sehingga Rasulullah membiarkan Abdullah bin Ubay hidup sampai meninggal dunianya. Ini dari hadis ini Pak, pada hadis yang kayaknya sepele ini banyak sekali kaidah-kaidah dalam berdakwah yang dipakai ya oleh para ulama. Di sini bagaimana ini yang pertama ya. Husnul khuluq. Kemudian yang kedua pelajarannya juga adalah membersihkan tanah dengan menuangkan air di tempat yang najis tanpa diulangi. Ya, cukup dituang saja tidak apa-apa Pak. Selama itu selama itu tanahnya tanah yang meresap ya, nggak usah diguyur banyak, nggak perlu. Kalau tanah misalnya pasir di kerak najis sudah dituang aja sekali sudah cukup, nggak masalah. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat di sini. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah menjaga masjid dari segala kotoran. Masjid ini harus benar-benar dijaga. Dan siapapun yang membersihkan kotoran di masjid, itu pahalanya besar. Karena telah menjaga rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sampah, ada kotoran cicak, ada kotoran tekek. Jangan bersihkan Pak. Jangan bersihkan Bu. Enggak usah jijik. Ini kita sedang membersihkan tempat paling mulia di muka bumi ini. Ya, ini masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya bahkan. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah wajib membersihkan, menyucikan masjid dari najis fauron, segera, enggak boleh ditunda. Jadi kalau ada najis di masjid, ada telek pite, ada kotoran bayi atau ada kencing bayi di masjid, itu fauron, harus segera. Nggak boleh ditunda setelah sholat, nggak boleh ditunda kita nyari tukang pembersih atau cleaning service. Siapapun yang melihat kotoran di masjid langsung wajib membersihkan segera. Kemudian di sini juga pelajaran yang lain adalah kalau ada kerusakan-kerusakan maka kita menghilangkannya dengan yang paling ringan. Jadi nggak bisa menghilangkan najis tadi, tapi meminimalisir, yaitu dengan menuangkan air. Dalam hal membersihkan najis atau menghilangkan hadas ini juga ada istilah meringankan. Meringankan hadas itu kadang-kala bukan hanya dihilangkan, tapi kadang juga bisa diringankan. Dalilnya, ini rodosaru. Misalnya kita setelah berhubungan badan dan kita mau mandi kok dingin, maka apa yang disunahkan? Wudu. Wudu baru setelah itu tidur, ya kan? Apakah wudu itu menghilangkan hadas besar? Enggak menghilangkan.
Tapi Rasulullah memerintahkan hanya meringankan. Tapi enggak kemudian dari hadas besar menjadi hadas kecil, enggak juga. Cuma meringankan hadas besarnya juga. Jadi kalau ada kemungkaran tidak bisa kita hilangkan seluruhnya, minimal kita ringankan. Kotoran kalau enggak bisa kita hilangkan seluruhnya, minimal ditipiskan, dikurangkan. Apakah beristinja dengan batu itu menghilangkan seluruh najis? Ayo jujur. Jenengan nyun saya bahasane rada saru peper. Apakah itu menghilangkan seluruh najis? Enggak. Ya. Beda dengan air. Kalau air jelas bersihnya. Tapi boleh enggak kita istilahnya beristinja dengan seperti itu? Boleh. Karena itu meringankan, menipiskan dan boleh-boleh saja. Demikian. Dan banyak juga ya Bapak Ibu, misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu, kadang-kala ada hal yang kalau tidak bisa menghilangkan seluruhnya, maka ringankan. Ya, misalnya kita tidak bisa menghilangkan suatu kemungkaran semuanya, ya minimal kita itu ya mengenteng-entengkilah. Nggak bisa menyuruh seseorang meninggalkan seluruh kemungkarannya, ya minimal menghindarkannya. Kenapa kok sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar? Kenapa sholat disebut sebagai perbuatan yang bisa mencegah dari nahi mungkar, dari kemungkaran dan kekejian? Ya karena minimal saat sholat nggak mungkin melakukan kemungkaran. Pas sholat dulu kan nggak mungkin melakukan kemungkaran. Ya. Ana wong maling, terus sholat, ampun jenengan, maling kok sholat, ampun. Minimal pas sholat itu orang maling gitu loh. Jadi kalau sejahat apapun seseorang melakukan kebaikan, nilai kebaikannya. Jangan dilihat dari kejahatannya. Ini beberapa pelajaran dari hadis ini. Dan terakhir ya Bapak Ibu, pelajaran juga adalah lembutnya seseorang hendaknya ketika berdakwah dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh yang akalnya rodo ya kayak Arab Baduy ini, orang Arab Baduy ini kan orang yang diibaratkan seperti orang yang IQ-nya rendah. Itu hendaknya dengan selembut mungkin. Jangan kasar. Ya. Dan sebaliknya juga ini seseorang yang tidak banyak bergaul dengan orang banyak atau tidak banyak belajar itu menjadi sebab kebodohan. Ya, orang ada Baduy itu kenapa bodoh? Karena mereka hidup di pelosok, jarang ketemu orang, sehingga apa? Akhirnya mereka bodoh. Ya, masjid kok dianggap toilet gitu. Yang jelas itu ada Kanjeng Nabi, itu orang pada duduk malah pipis di pojokan masjid. Demikian Bapak Ibu, semoga ini bisa diambil manfaat dan ada kebaikannya apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah tambah ilmu dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah